Hai semuanya, welcome back to my channel Randy Ray. Dan kita akan masuk di segmen Cai Curhatin Aja Yuk. Ya. Dan di Cai episode 2 ini ya, curhatin aja yuk bareng aku di sini. Di episode kedua kali ini kita nggak hanya sekedar curhat aja ya. Aku baru pulang kantor dan baru selesai mandi. Dan kali ini aku akan bagi ke kalian kisah inspiratif gitu ya, kisah inspiratif yang bisa mungkin kalian terapkan di diri kalian sendiri. Dan seperti di thumbnail yang sudah kalian lihat, bahwa kali ini aku akan bagi kalian gimana tips dan caranya kalian bisa memiliki rumah di usia yang masih muda pastinya ya. Karena aku sendiri sekarang sebagai informasi, is just information for you, aku sekarang ini tinggal di Yogyakarta, stay di Yogyakarta alone pastinya, sendiri. Dan ini kamar kos aku ya kan, ini kamar kos aku. Dan kalian tahu sendiri bahwa di Yogyakarta itu UMR-nya sendiri ada di angka 2.004.000 ya. Aku nyatat di sini ya, UMR Yogyakarta itu ada di angka 2.004.000. Dan kebetulan banget aku kerja di daerah ya, di daerah yang namanya Kabupaten itu Bantul. Nah, di Bantul sendiri untuk UMR-nya sendiri itu ada di angka 1.790.500 perak. Nah, itu UMR dari Kabupaten Bantul gitu, di tempat aku bekerja. Ya, kalian sudah bayangkan kan gimana caranya, gimana rumitnya saya bisa dalam tanda kutip ya, membeli rumah dengan UMR seperti itu. Dan just information juga bahwa rumah aku itu bentar lagi akan ready, akan jadi itu di bulan Juli. Jadi serah terima kunci itu di bulan Juli. Jadi doakanlah sekali lagi teman-temanku, subscriberku yang setia, yang di luar sana, yang terus menonton video aku, yang terus support aku. Doakan sehingga semuanya itu, prosesnya itu bisa lancar banget dan aku bisa punya rumah sendiri nanti di bulan Juli. Hore. Ya, bersyukur banget pokoknya bersyukur banget. Dan kenapa aku buat video ini sebagai bahan curhatan ke kalian semua, karena saya juga pengen menginspirasi kalian semua. Mungkin para netizen di luar sana, anak-anak muda di luar sana, bahkan ada yang bekerja dengan gaji yang amat sangat banyak, tapi sampai sekarang tuh masih ngekos aja dan belum punya target, ataupun masih kebingungan di luar sana gimana caranya saya punya rumah dengan gaji 6 juta, 7 juta, tapi masih kebingungan untuk punya rumah sendiri kayak gitu. Nah, di sini saya udah punya catatannya, rinciannya seperti apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di luar sana, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian. Dan ingat sekali lagi, don't forget to tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dengan tekan tombol subscribe, kalian support channel ini akan terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang sangat berguna buat kalian semuanya, para subscriberku yang sangat aku cintai. Ya, pokoknya seperti itu ya. Kita akan bahas untuk bagaimana sih aku caranya berhemat dengan gaji yang kurang dari 2 juta rupiah, tapi masih bisa sempat untuk memiliki rumah sendiri ya kan. Dan kenapa aku buat video ini dari awal, sehingga tidak ada persepsi di luar sana bahwa aku buat YouTube channel dan memiliki rumah karena YouTube. No, karena hasil kerja keras aku terlebih dahulu sehingga aku punya rumah. Dan YouTube channel ini aku buat hanya untuk share ke kalian semua, berbagi informasi buat kalian semua. Oke, 1, 2, 3, ayo subscribe sekarang, ayo. Oke, jika udah subscribe di YouTube channel aku ini, kita masuk kepada videonya. Oke, dan seperti yang saya udah sampaikan di awal, bahwa kita akan bahas bagaimana caranya aku bisa punya rumah dengan gaji UMR Jogja, bahkan Kabupaten Bantul, yang secara logika hampir tidak mungkin kayak gitu ya. Tapi dengan usaha, dengan doa, dengan
apa ya, dengan niat bahkan serius, kamu pasti akan memiliki rumah atau hunianmu. Gak usah besar-besar, gak usah muluk-muluk, yang penting udah punya rumah atau tempat tinggal sendiri. Jangan ngekos terus lah ya, apalagi laki-laki. Terus apa ya, sebagai kepala rumah tangga nantinya kayak gitu ya, terus kalian nggak punya rumah ya kan, kalian ngelamar anak orang terus dibawa ke kos-kosan atau kontak rumah, yang malu sedikit lah ya kayak gitu ya. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit dulu ya, singkat dulu ya. Saya pindah di Yogyakarta itu kurang lebih hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun kurang lebih saya bekerja di kantor aku ya, tempat kerja aku. Dan apa namanya, bersyukur banget aku belum pernah pindah-pindah tempat kerja kayak gitu, karena pada dasarnya kalau aku kerja tuh aku orangnya setia. Setia. Pada dasarnya tuh aku orangnya bertahan ya, bertahan karena aku udah pernah kerja di beberapa tempat, yang mulai dari ya perusahaannya nasional, multinasional dan seterusnya ya. Pokoknya pengalaman aku udah lumayan banyak untuk di bekerja di tempat seperti itu. Dan setiap kali aku bekerja, semua tempat pekerjaan yang saya tempati itu tidak ada satupun tempat pekerjaan yang kalau bisa dibilang bisa memberikan rasa nyaman 100% sesuai dengan yang kamu harapin. Tolong dicatat ya. Jadi tidak ada satupun perusahaan yang dapat menjamin bahwa kamu akan nyaman dan bahagia bekerja di situ selain dari kita ciptakan sendiri. Jadi kebahagiaan, kenyamanan dalam bekerja semuanya kita yang ciptakan, kita yang buat. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa menciptakan itu, dimanapun kamu bekerja kamu akan merasa tidak nyaman. Ya, apalagi ketika kamu masuk di satu tempat pekerja, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang budayanya lumayan berbeda, bahkan jauh berbeda dengan budayamu sendiri. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bukan dari daerahmu kayak gitu ya kan. Apalagi kalau kalian merantau ya, kalian akan merasakan sendiri lah. Oke, nah itu perjalanan aku kerja kurang lebih hampir 3 tahun di sini di Yogyakarta, di kantor aku yang sekarang tempat kerja aku sekarang. Dan apa ya, kalau dibilang aku sangat mencintai pekerjaanku yang sekarang karena aku bisa menciptakan rasa nyaman dan rasa bahagia sendiri. Walaupun kadang tuh sangat tidak nyaman ya, setengah curhat ya kan, namanya juga curhat aja ya kan. Walaupun ada rasa tidak nyaman ya kan, karena menyesuaikan budaya, karena budaya aku yang amat sangat keras ya kan. Dan aku sendiri orangnya yang lumayan, bukan lumayan lagi sih, orangnya yang perfeksionis banget kalau harus jalanin A kayak gitu. Dan aku ketemu dengan budaya di Yogyakarta yang lumayan lembut banget dan orangnya izin banget. Jadi kayak izinnya itu kayak nggak enakan gitu loh. Jadi nggak enakan dan nggak mau disampaikan gitu, lebih baik mendem sendiri kayak gitu. Nah itu yang perlu penyesuaian lama gitu. Dan ya bersyukur banget sampai dengan sekarang aku bisa menyesuaikan dan bertahan gitu ya, bertahan walaupun kadang ada rasa jengkelnya, ada rasa marahnya, ada emosinya kayak gitu. Tapi kebetulan juga aku punya apa ya, punya atasan-atasan yang apa ya, bisa memberikan suggest yang positif. Itu penting banget sih, memberikan suggest yang positif gitu, sehingga aku bisa kayak oke, bertahan, calm down kayak gitu, nggak usah emosi. Oke gitu ya. Jadi itu perjalanan aku bekerja di sini di Yogyakarta. Dan maaf kalau video ini panjang, dan berharap kalian bisa tonton video ini dari awal, jangan di skip sehingga kalian paham gimana alurnya gitu ya. Oke, dan seperti yang saya bilang tadi, oke, kita bulatin aja ya, gaji saya kurang lebih 2 juta. Itu aja, kita bulatin aja gaji saya 2 juta. Kemudian untuk kos ini, yang kos sekarang yang aku tempatin itu, untuk biaya per bulannya aku harus mengeluarkan dari gaji aku senilai 600.000 rupiah. Jadi 600.000 rupiah aku harus keluarin dari gaji aku. Kemudian 500.000 rupiahnya aku harus tabung. Oke, jadi kalian udah tahu jumlahnya 1.100.000. Itu harus dikeluarkan dari gaji saya dan tidak bisa diutak-atik. Oke, paham ya? Nah, jadi sisa uang yang ada itu senilai 900.000 rupiah saja.
Nah, untuk Rp900.000 dan di daerah Bantul sendiri, bersyukur banget bahwa di sini tuh tempat makannya semuanya murah gitu ya. Murah-murah banget. Dan kalau aku hitung untuk biaya makan sendiri, kebetulan aku makannya juga nggak terlalu aneh-aneh ya, karena di sini lumayan manis dan aku penyuka pedas. Jadi kayak makan tuh ogah-ogahan gitu ya. Makanya waktu pindah ke sini berat badan aku turun jauh banget ya kan. Karena penyesuaian dengan tempat makan pastinya ya, dengan makanannya. Bukan tempat makan tapi makanannya. Nah, setelah aku hitung-hitung ya, saking murahnya di sini ya, terakhir tuh aku sampai kaget banget, aku beli sayur dan telur ya, sayur dan telur ya, dibeli nih ya, sayur dan telur itu sayurnya udah banyak banget, dapat telur dadar juga satu, itu cuman dengan harga 3.500 perak. Bayangin aja tuh, di Bantul ini luar biasa banget pokoknya. Jadi 3.500 perak, dan akhirnya aku membulatkan bahwa per hari aku bisa makan 10.000 saja ya. Per hari aku bisa makan 10.000 saja, berarti dalam sebulan aku bisa mengeluarkan biaya untuk makan senilai 300.000 rupiah saja. Oke. Dan di sini aku kasih catatan, kita tambahin 100.000 biar kita nggak busung lapar. Ya kan, maksudnya estimasinya itu nggak kayak makan telur makan telur aja gitu kan ya, yang ada kerja mati gitu. Gitu ya, kita tambahin 100.000 jadi totalnya 400.000 rupiah untuk biaya makan per bulannya. Jadi dari 900.000 rupiah tadi kita kurangi dengan 400.000 rupiah, totalnya adalah 500.000 rupiah. Jadi tersisa 500.000 rupiah nih ya, 500.000 rupiah. Nah, dalam 500.000 rupiah ini kadang saya tuh tergoda ya kan, kita tergoda tuh kayak buat nonton ya kan, jalan nongkrong ya kan, hangout bareng teman-teman kerja kayak gitu. Nah itu aku sisipkan ya, aku keluarin budgetnya itu senilai 100.000 rupiah gitu ya, jadi tersisa 400.000 rupiah. Nah, untuk 400.000 rupiah ini aku siapin untuk beli perlengkapan bulanan. Nah, untuk beli perlengkapan bulanan biasanya ya, yang aku hitung ini udah kayak emak-emak ya, aku ngitung-ngitung terus. Kurang lebih yang selama ini aku jalanin ya, selama aku tinggal di Yogyakarta, kurang lebih yang selama ini aku jalanin biasanya untuk keperluan bulanan mulai dari beli beras ya. Ya, just informasi juga bahwa aku untuk nasi itu aku masak sendiri, aku beli rice cooker dan saya masak sendiri gitu, makanya lebih hemat gitu ya. Itu bisa jadi notice juga buat kalian yang punya gaji gede tapi beli-beli makan di luar terus, itu biaya makan tuh kadang tuh lebih tinggi dari biaya gaji. Gitu ya. Itu untuk perlengkapan biasanya aku menghabiskan 300.000 rupiah, tapi biasa dipakai sampai dengan bulan selanjutnya gitu. Jadi kadang beras aku beli yang 5 kilo itu, beras aja tuh kadang bisa, ya kan aku masangnya nggak terlalu banyak juga kayak gitu, jadi bisa bertahan sampai dengan 1,5 bulan atau bahkan 2 bulan kayak gitu untuk beras yang aku beli 5 kilo kayak gitu. Jadi aku beli juga 300.000 itu untuk biasanya keperluan kayak misalnya teh, kemudian gula, kopi, susu gitu. Aku udah beli semuanya, biskuit dan sebagainya. Bahkan aku beli abon juga, ya abon kayak abon sapi, abon ayam kayak gitu. Jadi aku udah taruh di tempat-tempatnya sendiri kayak gitu. Jadi udah tak siapin semuanya. Nanti kalau ada waktu, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, aku akan tunjukin ke kalian aku taruh di tempat-tempat kayak gitu biar lebih hemat gitu. Itu jadi 300.000 aku udah beli semuanya. Kalau misalnya kayak jus dan sebagainya, aku juga senang minum jus, aku udah beli kayak blendernya yang apa, ready to go kayak gitu, jadi kayak bisa di sekaligus sama tempatnya gitu. Jadi tinggal beli buahnya aja karena di sini juga buah lumayan murah kayak gitu. Nah itu aku hitung itu 300.000 dan tersisa 100.000 ini. Nah 100.000 ini yang biasanya aku tambahin ke dalam tabungan. Nah kadang-kala tuh gak 300.000, kadang cuma 200.000. Nah itu biasanya aku tambahin ke tabungan aku itu. Nah dan kebetulan kemarin ketika aku sudah punya cukup banyak, cukup lumayan, cukup tabungan,
kadang kan dikasih juga nih, ada tambahan juga kalau misalnya di kantor, kayak misalnya kamu punya bonus dan sebagainya. Itu biasanya aku nggak utak-atik gitu. Jadi utak-atik itu maksudnya itu memang pure untuk kayak misalnya ya aku mau senang-senang pakai uang itu kayak gitu. Tapi kalau untuk gaji dan sebagainya itu memang dikhususkan seperti itu. Nah kadang kalau dapat tambahan bonus itu biasanya aku masukin ke tabungannya ini. Nah dan kebetulan banget itu kemarin aku kan sambil searching-searching nih ya kan, cari-cari rumah dekat kantor juga, pengen ya nggak apa ya, nggak ngabisin biaya transportasi juga kayak gitu, dan kebetulan aku dapat juga. Nah dan kebetulan untuk harga rumahnya sendiri itu ada di angka sekitaran 160 juta kalau nggak salah, dan itu rumah subsidi gitu. Dan kebetulan kemarin uang tabungan aku itu udah cukup banget buat DP perumahan itu, dan aku langsung DP perumahan itu. Tada! Dan waktu kemarin udah DP perumahannya itu, dan tinggal serah terima di bulan Juli nanti, dan kebetulan juga nggak tahu ya kenapa untuk yang apa namanya ini propertinya itu ya, kantor propertinya itu mereka juga memberikan keringanan untuk DP itu bisa dicicil gitu. Jadi 15% itu bisa dicicil kayak gitu. Tapi kebetulan aku punya tabungan juga, jadi langsung cepet kayak gitu. Ya dan akhirnya udah kemarin udah selesai semuanya, urus-urus bla bla dan sebagainya, nama dan sebagainya. Pokoknya prosesnya lumayan panjang juga kayak gitu. Dan wah pokoknya bersyukur banget akhirnya di bulan Juli nanti tinggal terima rumah, dan aku tinggal lanjutin untuk masalah cicilannya kayak gitu. Dan cicilannya murah banget, cuma sekitar 800 sampai 900 ribu saja cicilannya gitu gengs ya. Jadi itu kira-kira catatan yang aku buat kalian semuanya. Kalau kalian benar-benar pengen punya rumah di usia muda, aku saranin sekali buat kalian itu nggak sulit kok, cuman butuh satu, serius. Itu penting banget. Kalau kalian nggak serius dengan cita-cita kalian, itu akan sangat sulit banget buat kalian untuk memiliki rumah di masa muda kayak gitu. Jadi selagi kalian muda, jangan berpikiran untuk foya-foya kayak gitu. Buat kalian yang masih sekolah mungkin ya, masih kuliah, mungkin kalian dapat beasiswa kayak gitu dan sebagainya, terus abis itu dapat uang berlebih dan sebagainya. Ayo mulai dari sekarang tabung aja, ditabung, pokoknya kuncinya kayak gini. Aku juga seperti itu. Kuncinya aku buat salah satu rekening, dan itu tidak ada ATM. Jadi aku dapat ATM tapi ATM-nya tak patahin. Jadi tak patahin karena pengen serius gitu. Jadi kalau kalian cuman bilang pengen tapi tidak ada tindakan untuk serius, pengennya itu cuma jadi imajinasi, angan-angan dan cita-cita saja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen seriusin, ayo gitu, lakuin dan seriusin gitu. Ketika kalian bekerja, ayo kerja dengan sungguh-sungguh juga, sehingga kalian dapat hasil yang terbaik juga. Dan kebetulan banget aku juga punya perusahaan yang luar biasa banget, suportif banget dengan para karyawan-karyawannya kayak gitu. Dan ya kalau bukan karena perusahaan aku juga itu kayak gitu, aku juga mungkin nggak punya hunian kayak gitu ya. Dan makanya aku selalu berpikiran positif, dan tetap bersyukur banget untuk semua yang Tuhan buat, Tuhan kasih ke hidup aku ya kan. Ya kita cuma berusaha, tapi Tuhan selalu menentukan hidup kita gitu kan. Jadi jangan kebalik ya kan. Tuhan yang berusaha, kalian yang menentukan gitu ya, jangan sampai kebalik gitu. Nah itu teman-temanku yang luar biasa yang ada di luar sana, semoga cerita aku ini curhatan aku ini bisa menginspirasi kalian dan membantu kalian untuk memiliki rumah di usia muda. Gak sulit sama sekali kalau kalian mau serius untuk melakukannya gitu ya. Tabungan yang kalian istilahnya maksudnya uang yang kalian keluarin itu untuk jajan, makan apa dan sebagainya, itu kalau kalian tabung, kalian udah bisa bayar DP perumahan kayak gitu. Coba direnungkan kembali, dan mulai dengan saat ini mungkin kamu yang nonton video ini, saya pengen sugesti, ayo berhenti untuk berfoya-foya karena kamu merasa kamu masih muda, tapi ayo menabung dari sekarang
ketika kamu punya cita-cita untuk membeli mobil, membeli rumah di masa depan kayak gitu, ketika kamu masih muda, ayo lakukan itu sehingga nanti kamu akan nikmati hasilnya seperti yang aku rasakan sekarang gitu. Jadi aku bersyukur banget, dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua, dan informasi juga buat kalian yang pengen curhat bareng aku di sini. Gampang banget, follow Instagram aku @rayrandy_, kemudian kalian DM saja cerita kalian mau curhat tentang apa, dan kalau misalnya cerita kalian itu menarik dan bisa aku bahas di sini, aku juga akan bahas di YouTube channel aku ini gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi, semoga cerita ini menginspirasi kalian, dan ayo sama-sama menginspirasi Indonesia dengan cerita-cerita yang positif sehingga kita semua menjadi orang-orang yang positif. Oke, sekali lagi terima kasih, thank you so much for watching this video, thank you so much for support me ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like and share jika video ini menginspirasi kalian, dan jangan lupa untuk komen apa tanggapan kalian tentang isi video ini. Sekali lagi terima kasih, see you, bye bye to next video. Annyeonghaseyo, cinggu, sarange.